Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Irawan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pringsewu. Kali ini saya akan mendeskripsikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid dengan tema mewujudkan kemandirian siswa melalui keterampilan BROS berbasis ekonomi di SLB Negeri Pringsewu. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam konteks pembelajaran kali ini, intrakurikuler secara daring dan luring. Dengan latar belakang, setiap guru merupakan agen perubahan yang dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar dan berkarya. Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan, perlu mendapat pendidikan dan pembelajaran yang tepat. Melalui mata pelajaran, keterampilan pilihan diharapkan siswa dapat terampil dan mandiri. Kemandirian anak berkebutuhan khusus memberikan mereka peluang agar survive di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, diperlukan aksi nyata berupa bagaimana cara mewujudkan kemandirian siswa melalui keterampilan BROS berbasis ekonomi di SLB Negeri Pringsewu. Dengan dasar kemandirian sangat dibutuhkan dalam keterbatasan mereka, siswa harus terampil, merdeka, tumbuh dan berkembang dalam capaian profil pelajar Pancasila. Hasil aksi nyata yang diperoleh yaitu siswa dapat menyiapkan alat dan bahan BROS, menghitung modal, mengeksekusi cara pembuatan BROS, membuat brand atau merek, melakukan pemasaran, dan menghitung laba atau rugi dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Mendata dan menyiapkan alat dan bahan. Mendata harga dan modal. Menggambar pola BROS yang diinginkan. Selanjutnya, mengeksekusi pembuatan BROS. Jadi media yang digunakan dalam pembuatan BROS ini mereka menggambar pola sendiri atau menonton YouTube yang terkait dengan pembuatan BROS. Ini pembuatan BROS dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Jadi mereka mulai bekerja secara mandiri. Kemudian ketika luring di sekolah, mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama, dan di bawah tuntunan dari gurunya. Kemudian pembuatan BROS ini, model dan lain sebagainya, mereka tentukan sendiri. Nah, ini merupakan salah satu proses ya yang dibuat mulai dari pengadaan, pembuatan sampai dengan pengemasan yang diintegrasikan dalam penilaian tengah semester. Ya, ini kondisi BROS-nya. Ini belum ditempel mereknya ya atau brandnya ya, baru pengemasan. Kemudian hasil BROS-nya sebagai berikut sebelum dikemas. Nah, pada kegiatan ini siswa-siswi mencoba untuk membuat brand mereka sendiri atau merek. Jadi mereka berada di ruang ICT ataupun ruang komputer
mereka membuat brandnya tentunya dengan bimbingan. Nah, ini proses pengemasan dan finishing ya. Nah, ini sudah finishing dengan menempelkan merek atau brandnya. Nah, dilanjutkan dengan praktek pemasaran. Nah, pemasaran pada kali ini masih sangat terbatas ya, jadi pemasaran secara langsung. Pada dasarnya untuk pembelajaran selanjutnya nanti lebih kompleks berupa pemanfaatan media sosial, MOU, market day gitu ya, dan bisa diintegrasikan dalam intrakurikuler, kokurikuler, bahkan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu latihan menghitung laba dan rugi, sehingga mereka tahu persis keuntungan yang mereka dapatkan. Aksi nyata ini dilakukan melalui langkah-langkah baja dengan capaian pembelajaran sepanjang hayat, yang berarti pembelajaran ini dirancang untuk menciptakan makna, sehingga pembelajaran dapat dilanjutkan secara mandiri setelah jangka waktu dianggap selesai di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat mandiri secara ekonomi. Saya cukup senang dan puas karena program ini bagi saya adalah tindakan yang tepat. Secara tidak langsung, nilai dan peran saya sebagai seorang guru mau tidak mau harus dipenuhi. Program ini cukup membuat saya lega karena tidak ada tuntutan di dalamnya, tetapi menuntun siswa untuk merdeka dengan mengcover suara murid, pemilihan, dan kepemilikan. Dan yang tidak kalah penting, pembelajarannya cukup bermakna dalam capaian kemandirian. Pembelajaran yang saya dapatkan, setiap guru harus dapat merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program yang berdampak pada murid dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Pembelajaran harus dirancang sesuai dengan prosedur dan langkah yang tepat. Berupaya mengintegrasikan pembelajaran dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Melibatkan berbagai pihak untuk saling mendukung. Berpihak kepada murid guna mencapai pembelajaran bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan dalam program ini, yaitu keterbatasan penjadwalan menjadikan program terganggu. Konteks pembelajaran kali ini masih sangat terbatas sehingga banyak hal yang harus diteruskan. Contoh pembuatan bros yang tidak hanya dari satu bahan saja, melainkan bahan lain seperti tapis dan kain perca, untuk mengangkat muatan lokal yang ada. Juga strategi pemasaran yang lebih kompleks seperti memanfaatkan media sosial dan MOU pada pihak yang terkait. Harapannya program ini dapat berjalan dan memiliki makna sehingga pembelajaran bisa dilakukan sepanjang hayat menuju capaian kemandirian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.